Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini untuk membahas materi lanjutan kita tentang keselamatan kerja dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kemudahan di dalam pembelajaran, di dalam mencerna pembelajaran, dan mengambil manfaat dari pembelajaran pada kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang keselamatan kerja atau K3. Ini tahun 1970, namun sekarang ditambahkan keselamatan dan kesehatan kerja. Kalau tahun 1970 hanya keselamatan kerja, tidak ada kesehatan. Nah, pada kesempatan ini merupakan basic dari undang-undang untuk K3. Keselamatan kerja yang sampai sekarang masih digunakan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang pengertian K3. Pada kesempatan ini kita akan lanjutkan lagi untuk bab 2-nya, itu tentang ruang lingkup tempat kerja. Jadi kita akan membahas tentang ruang lingkup tempat kerjanya bagaimana. Nah, pada pasal 2 ayat 1, yang di ruang lingkup tempat kerja yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 ini, yaitu keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, seperti yang dijelaskan pada pengertian tempat kerja di pertemuan sebelumnya, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Jadi di sini ada 5 tempat kerja: darat, tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara, yang berada dalam wilayah kekuasaan. Nah, ini ada catatannya ya, yang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Jadi undang-undang ini hanya berlaku di dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang ruang lingkupnya, di sini ada bukan rincian ya, rangkuman untuk selanjutnya, itu adalah sumber-sumber berbahaya yang ada di tempat kerja. Nah, ada beberapa sumber bahaya, kalau kurang lebih ada 17 sumber bahaya di tempat kerja yang dibahas di peraturan undang-undang ini. Namun secara garis besarnya, itu sumber bahaya dapat dikategorikan menjadi 5, yaitu sumber bahaya pada keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja, serta peralatan lainnya, bahan-bahan, dan sebagainya. Jadi ini yang pertama. Jadi keadaan dari mesin atau tools atau senyawa-senyawa kimia yang tempat kita bekerja. Nah, yang kedua itu adalah lingkungannya, lingkungan tempat kita bekerja itu bagaimana. Apakah di dalam air, berarti kan ada potensi bahaya di sana. Apakah di udara, berarti ada potensi udara di sana. Kalau di udara seperti apa? Seperti orang-orang yang memasang kabel-kabel listrik, itu di udara. Ataupun misalnya di udara, misalnya adalah pekerja pilot, itu juga di udara. Nah, lalu sifat pekerjaannya juga menjadi sumber bahaya. Nanti kita akan jelaskan lebih rincinya, nanti ada sumber bahayanya untuk sifat pekerjaan, lalu cara kerjanya, dan proses produksinya. Inilah secara garis besar dari sumber-sumber bahaya itu yang ada di PP Nomor 1 Tahun 1970. Nah, baru yang pasal 2 ayat 2 dijelaskan secara rinci ruang lingkup tempat kerja itu bagaimana. Yang pertama, itu adalah dibuat, dicoba, dipakai, atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, perkakas, peralatan, atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledakan. Jadi seluruh alat-alat yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, peledakan,
baik itu pesawat, mesin, alat, perkakas, peralatan, baik baru dibuat, ketika proses pembuatannya, ketika proses dicobanya, lalu dipakai, atau dipergunakan, nah itu termasuk ruang lingkup dari tempat kerja yang dimaksud. Yang kedua, itu adalah dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang pertama dapat meledak, kedua mudah terbakar, ketiga menggigit, keempat beracun, kelima menimbulkan infeksi, yang terakhir adalah bersuhu tinggi. Berarti tempat-tempat kerja yang dapat menimbulkan peledakan, mudah terbakar, menggigit beracun, menimbulkan infeksi dan bersuhu tinggi, itu juga termasuk ruang lingkup dari K3. Next. Nah, yang ketiga adalah dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan, atau pembongkaran rumah. Nanti di sini ada kayak tukang atau konstruksi bangunan, gedung, bangunan lainnya, termasuk bangunan pengairan, saluran atau terowongan di bawah tanah, dan sebagainya, atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan. Itu yang ketiga. Jelas ya, di sini yang ketiga itu adalah konstruksi bangunan. Ya, konstruksi bangunan. Yang keempat itu dilakukannya usaha. Dilakukan usaha seperti pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengelolaan kayu, atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan, dan lapangan kesehatan. Kalau ini di agronya, baik di pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, peternakan, perikanan, itu juga dapat menimbulkan, itu juga merupakan tempat kerjanya. Yang kelima, itu adalah dilakukan usaha pertambangan dan pengelolaan emas, perak, logam, atau biji logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak, atau mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan. Dilakukan pengangkutan barang, jadi pengangkutan juga, selain pertambangan dan pengelolaan, juga pengangkutan barang, binatang, atau manusia, baik di darat, melalui terowongan di permukaan air, dalam air, maupun di udara. Jadi yang nomor 5 ini, itu adalah pertama, kata dan kuncinya adalah pertambangan. Yang kedua adalah pengelolaan. Pengelolaan apa? Ya, emas, perak, logam, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu pengangkutan. Ada proses pengangkutan. Pengangkutannya ini ya bisa barang, binatang, manusia, baik di darat, melalui terowongan, permukaan air, dalam air, dan di udara. Jadi di sini bisa pesawat terbang, mobil, kereta, dan segala macam untuk pengangkutan barang, binatang, manusia, dan lain-lainnya. Nah, yang keenam itu dikerjakan bongkar muat barang. Nah, kalau ini bongkar muat barang ya, baik di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun, atau gudang. Jadi tempat-tempat ini juga merupakan tempat kerja. Yang selanjutnya dilakukan penyelaman, pengambilan benda, dan pekerjaan lain di dalam air. Nah, kalau ini fokus di dalam air, baik dia penyelaman, lalu pengambilan benda, atau pekerjaan lainnya. Termasuk juga nanti misalnya ada orang tenggelam di dalam air, lalu ada orang yang mencarinya, mencari orang tersebut, itu juga termasuk tempat kerja orang yang menyelam. Termasuk di sini ya. Yang kedelapan, dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan. Berarti ini kerjanya di atas permukaan tanah. Biasanya ini di tempat pegunungan, segala macam. Nah, yang selanjutnya, yang I, dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah. Kalau tekanan udara, biasanya ini di bawah, di dalam air. Atau di kondisi-kondisi tertentu yang memiliki tekanan udara yang di bawahnya, di bawah tekanan udara.
Yang selanjutnya adalah dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut dan terpelanting. Jadi ini juga tertimbun pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah. Seperti apa ini pekerjaan yang tertimbun tanah? Biasanya orang-orang yang sedang menggali terowongan di dalam terowongan di pegunungan. Untuk apa? Untuk misalnya lintas rel, untuk membuat rel kereta api. Nah, ini juga tertimbun tanah. Atau ya orang-orang yang menggali tanah untuk yang mencari tambang. Maka ya bisa jadi tertimbun tanah atau kejatuhan ya sesuatu di tempat tanah di tempat kerjanya itu. Terus terkena pelantingan benda, terjatuh, kalau terjatuh di mana saja bisa ya. Terjatuh, terperosok, hanyut dan terpelanting. Dan yang K, bagian K, poin K, dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lubang. Nah, jadi dalam tangki, sumur, lubang juga merupakan tempat kerja. Ini sampai didetailkan sekali di undang-undang ini ya. Makanya Undang Nomor 1 tahun 1970 ini merupakan basic dari Undang-Undang K3 karena sangat detail sekali dijelaskan tempat-tempat kerja. Walaupun kita sudah tahu ya, dimanapun kita berada atau melakukan aktivitas itu ya tempat kerja. Namun di sini dijelaskan lebih rinci oleh pemerintah melalui Nomor 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Selanjutnya adalah terdapat atau penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, api, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran. Dan ini juga jadi tempat suhu, kotoran, debu, angin, suara, getaran, itu juga tempat kerja. Ini biasanya berada di mana? Di dalam pabrik ya. Dan juga bisa juga bukan di pabrik aja ya, di luar pabrik juga ada. Yang selanjutnya adalah dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau limbah. Berarti ini di mana? Di TPA. TPA atau TPS, tempat pembuangan sementara atau tempat pembuangan akhir. Selanjutnya dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi atau telepon. Nah, berarti orang yang orang yang bekerja di tempat pemancaran, penyiaran, penerimaan radio, radar, televisi, dan telepon itu juga tempat kerja karena mereka juga bekerja di sana. Lalu dilakukannya pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan, atau riset penelitian yang menggunakan alat teknis, itu juga tempat kerja. Berarti tempat kerja itu ya seperti sekolah juga, sekolah SMP, SMA, TK, perguruan tinggi, itu juga tempat kerja. Karena di sini ada dilakukan pendidikan, berarti ada sumber bahaya di sana. Nah, lalu dibangkitkan, dirubah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan, atau disalurkan listrik, gas, minyak, dan air. Jadi tempat pembangkitan, konversinya, lalu tempat pengumpulannya, lalu disimpannya, dibagi-bagikan, atau disalurkan listrik, juga listrik, gas, minyak, dan air itu juga tempat kerja. Yang selanjutnya adalah diputar film. Nah, berarti apa ini? Tempat bioskop. Dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik dan atau mekanik. Ini adalah tempat kerjanya. Lalu bagaimana bila tadi yang sudah disebutkan sampai Q tadi, poin Q, ada beberapa yang tidak termasuk di dalam tempat kerja tersebut, poin Q tadi. Nah, disinilah peraturan selanjutnya, yaitu pasal 2 ayat 3 dijelaskan. Jadi peraturan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 ini bukan peraturan yang saklek yang tidak bisa dirubah, tapi ya ini merupakan peraturan yang sangat bagus sekali yang dapat dikembangkan nantinya bila ada kemajuan teknologi atau ilmu pengetahuan. Di sini dijelaskan pasal 2 ayat 3, dengan peraturan perundangan dapat ditunjuk sebagai tempat kerja, ruang-ruang, atau lapangan-lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan kerja. Jadi di sini disebutkan bahwa bila tempat kerjanya itu berupa ruang-ruang atau lapangan lainnya yang dapat membahayakan keselamatan atau kesehatan
yang bekerja dan atau yang berada di ruangan atau lapangan itu dan dapat dirubah perinciannya tersebut. Jadi undang-undang ini dapat dirubah perinciannya bila terdapat tempat kerja lain baik di ruangan, lapangan yang membahayakan keselamatan atau kesehatan yang bekerja atau yang berada di ruangan atau lapangan itu. Contohnya apa? Di sini tadi kalau kalian detail itu di sini tidak dijelaskan tempat-tempat misalnya olahraga, fasilitas olahraga. Padahal di sana, di tempat fasilitas olahraga, ada orang yang bekerja di sana, ya, para atlet yang lagi melakukan kegiatannya di sana untuk mengasah skill mereka. Nah, di sana berarti ada tempat yang membahayakan keselamatan mereka atau kesehatan mereka di dalam mengasah skill mereka. Maka fasilitas olahraga seperti stadion, terus juga tempat gym, ataupun tempat lapangan bola itu juga termasuk juga di sini. Nah, karena tadi tidak disebutkan di pasal 1 ayat 2, maka di pasal 2 ayat 3 digeneralkan lagi bahwa apabila di pasal 2 ayat 2, pasal 2 ayat 2 itu tidak ada tempat kerja yang disebutkan, maka pasal 2 ayat 2 tadi bisa dirubah perinciannya tersebut di sini. Itu inti dari pasal 2 ayat 3. Oke, untuk pembelajaran pada saat hari ini kita sampai di sini saja. Selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan untuk mempelajari syarat-syarat keselamatan kerja. Apa aja syarat-syarat keselamatan kerja kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan diberikan pertanyaan di kolom komentar bahwa bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.